lalu, kebiasaan minggu lalu, Jumat kemarin lusa, 2 hari yang lalu ya. Kita memperingati apa saudaraku? Jumat Agung ya, yaitu hari di mana kematian Kristus di atas kayu salib. Yesus juru selamat. Tapi Jumat kemarin saya berikan judul khotbah Allah satu-satunya juru selamat ya. Bukan Yesus juru selamat, itu sudah umum ya. Kita sudah ngerti orang Kristen Yesus juru selamat. Tapi Jumat Agung lalu saya berikan tema Allah juru selamat supaya Anda mengerti ya bahwa keselamatan itulah rencana Allah dan dikerjakan melalui siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita belajar perjanjian lama kan kemarin itu semuanya banyak ayat. Akulah juru selamatmu. Aku menebus engkau. Allah menyelamatkan kita dengan menebus kita ya. Dengan memberikan anaknya yang tunggal ya, Yesus Kristus, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia, menebus kita. Dan Yesus yang mengerjakan keselamatan itu, kira-kira begitu saudaraku ya. Jadi supaya Anda mengerti istilah juru selamat ini saudaraku ya, gelar juru selamat yang diberikan kepada Kristus, coba kita buka. Sebenarnya Jumat kemarin ini karena waktu saudaraku ya. Kenapa kok di dalam kitab perjanjian lama Allah atau yang disebut kita panggil Bapa itu mendeklarasikan dirinya, aku adalah juru selamat. Satu-satunya, tidak ada yang lain juru selamat selain aku. Kenapa di dalam perjanjian, buka Lukas 2 ayat 11. Kenapa di dalam zaman perjanjian baru ya, Kristus datang, Kristus yang disebut juru selamat. Ya saudaraku, ayo kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini yang ngomong malaikat ya, telah lahir bagimu. Siapa? Juru selamat. Ya toh? Yaitu siapa? Kristus. Siapa dia? Tuhan. Di mana? Di kota Daud. Wah, saya enggak cukup waktu menjelaskan ini. Tapi intinya kok bisa ya dari Allah berfirman ya di dalam perjanjian lama ya kepada umat perjanjian lama, umat Israel, aku adalah juru selamatmu ya. Penebusmu, akan menyelamatkan engkau karena mereka ada di dalam perbudakan di Mesir. Kemudian setelah merdeka menjadi kerajaan karena mereka juga berbuat dosa meninggalkan Tuhan ya, singkat cerita akhirnya diperbudak kembali ya oleh 2 bangsa, Asyur dan Babel dibuang. Dan di sini Tuhan berjanji akan menyelamatkan, akan membebaskan, akan menebus gitu ya. Aku satu-satunya, tidak ada yang lain gitu. Tapi kenapa kok muncul ini yang bawa berita ini malaikat? Berarti ini Tuhan. Tuhan berbicara melalui malaikat, ya. Ini loh, ada juru selamat. Oh, itu gimana? Saya akan menjelaskan ini dengan juga contoh nanti hari ini kita juga akan belajar. Gini saudaraku, maksud saya dengar baik-baik. Gelar-gelar yang dipakai Tuhan Yesus selama hidup di dunia itu enggak main-main saudaraku. Ya, banyak ya. Ada anak Allah, anak manusia, anak Daud, siapa lagi? Ada juru selamat, apalagi ya. Saudara tahu enggak? Roti yang hidup, air yang hidup, apalagi gembala lah. Ini nanti saya akan bicara tentang gembala. Pokok anggur itu semua itu gelar-gelar itu akulah pokok anggur yang benar, akulah gembala yang baik. Itu enggak sembarangan saudara. Nanti hari ini kita belajar akulah kebangkitan dan hidup. Tapi judulnya bukan Yesus kebangkitan dan hidup, itu yang ngomong Yesus. Kita akan melihat ternyata di perjanjian lama hal yang sama. Allah juga berkata, aku ini adalah kebangkitan dan hidup. Nanti kita akan lihat saudara. Kenapa? Jadi gini, intinya itu waktu Yesus di dunia, apa yang dia gelar yang dia pakai, deklarasi yang dia nyatakan, itu sebetulnya sedang mendeklarasikan dirinya itu adalah Allah, keilahiannya. Ya, juru selamat. Nabi itu bukan juru selamat. Nanti saya akan tunjukkan. Ketika saya menjelaskan, nanti kita belajar hari ini Allah adalah kebangkitan dan hidup. Kita ulangi, 1, 2, 3. Allah adalah bangkitan hidup. Supaya modusnya sama ya. Saya pakai modus yang sama dengan Jumat yang lalu. Allah satu-satunya juru selamat. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib jadi juru selamat, itu judulnya malah Allah juru selamat. Kenapa bukan Yesus? Ya. Masih ingat enggak? Masih ngerti? Udah ngerti enggak? Karena memang Allah yang menyelamatkan tetapi melalui Tuhan Yesus gitu loh. Cara kerja seperti menciptakan dunia. Siapa yang menciptakan dunia? Allah. Melalui apa? Firman-Nya, polanya sama. Amin saudaraku? Jadi ngerti, orang Kristen harus ngerti gitu. Enggak bingung. Nanti ya begitu.
Di perjanjian lama itu aku kebangkitan dan hidup, aku yang menghidupkan, mematikan juga. Nanti kita akan belajar tentang kebangkitannya dan tentang hidup. Allah ngomong begitu, aku ini Allah yang hidup. Di perjanjian baru kita lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, ini ayat yang terkenal. Ya. Nanti kita akan melihat gelar-gelarnya Yesus yang mengindikasikan, yang mengidentikan bahwa dirinya itu adalah Allah, ya. Yohanes 11 ayat 25. 1 2 3. Saya enggak baca, aku enggak baca. Saya minum dulu. Udah umur Saudara ya, ngos-ngosan juga. Dulu kalau masih muda nyanyi gini gak keringetan, sekarang wah sudah. Haleluya. 1 2 3, jawab Yesus. Akulah, Yesus yang ngomong ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ini Yesus yang ngomong, ia akan hidup. Barang siapa saja yang percaya pada Yesus akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya saudaraku ya. Ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Tapi judul saya nanti Allah kebangkitan dan hidup. Modusnya sama dengan minggu lalu. Allah satu-satunya juru selamat. Ini Allah kebangkitan dan hidup. Nanti kita akan lihat apa koneksinya. Kita lihat lagi perkataan Yesus, Yohanes 5 ayat 21 29. Ya, Yohanes 5 ayat 21 dan 20 sampai 29, agak panjang sedikit. Ayat ini luar biasa banget Saudaraku ya, agak panjang ya kita baca. 1 2 3. Sebab sama seperti Bapa. Bapa yang dimaksud ini Allah ya. Allah Yahweh, Yehova itu ya di perjanjian lama gitu ya. Yang berbicara melalui para nabi. Bapa membangkitkan seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati, ini kebangkitan. Allah kebangkitan, Allah yang membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Arti kebangkitan dan hidup itu yang membangkitkan dan yang menghidupkan gitu loh. Ya, Allah adalah kebangkitan, yang membangkitkan dan yang menghidupkan. Yesus juga gitu, akulah kebangkitan. Nanti yang membangkitkan juga Yesus, kita akan lihat nanti. Kok bisa? Yesus ini manusia kok. Nah ini ada seorang yang luar biasa, teolog, saya lupa namanya. Yesus ini, saudaraku ya, ada 3 kemungkinan katanya. Bagus ya, closing seperti itu. Kalau dia bukan pembohong, penipu, dia orang gila, dan yang ketiga, dia benar seperti yang dia katakan. Bahwa dia adalah Allah. Loh, apa ngomong juru selamat. Aku ini kebangkitan. Nabi itu sampai hari ini mati semua. Ya bagaimana bisa membangkitkan? Dia sendiri mati kok enggak bangkit. Kalau Yesus aku ini loh kebangkitan. Dan kehidupan yang menghidupkan. Nanti kita lihat, ini siapa? Kalau bukan pembohong, orang gila. Atau dia benar seperti yang dia katakan. Kalau dia gila, dia bohong, mana bisa membangkitkan orang mati? Mana bisa memelekkan orang buta? Mana bisa membangkitkan orang lumpuh? Kok membangkitkan apa? Menjalankan, memelekkan mata yang buta, membuat telinga yang tuli mendengar. Mana bisa? Bisa. Meneduhkan badai. Saya sempat sharing-sharing sama Mas juga, sudah teliti ya, nanti saya lain kali akan khotbah, lain kali terus. Mujizatnya Yesus. Itu enggak kebetulan, saudara tahu enggak? Kenapa Yesus, ini intermezzo dulu ya, biar rileks ya, agak rileks, habis nyanyi, agak cooling down dikit. Mujizat Yesus, saudaraku, itu sebetulnya seolah-olah tanda petik sedang mengklaim perjanjian lama. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mau ke Kanaan kan lewat laut, ada jalan laut, mereka stuck di situ, terhenti di situ, belakang dikejar tentara Mesir. Terus Tuhan berkata pada Musa, Musa ulurkan tongkatmu, aku akan belah laut. Akhirnya laut terbelah. Lah Yesus lakukan hal yang sama. Ya, dengan kata lain adalah terjadi mujizat kuasa Tuhan atas alam. Bahwa alam tunduk kepada kuasa Tuhan. Dan ternyata Yesus lakukan hal yang sama. Waktu murid-murid di dalam perahu ada badai, perahu mau tenggelam. Yesus bangkit dan berkata, diam, tenang. Lalu badai itu nurut.
Coba Anda, cobalah kalau ada badai, tornado, hei tornado, kentir. Kamu siapa memangnya? Tapi Tuhan kita luar biasa. Amin, saudaraku. Badai tunduk. Terus Yesus ngasih makan 5.000 orang. 2 kali kejadian ya, 5.000 dan 7.000. 5.000 itu laki-laki saja dikatakan. Loh, laki-laki apa enggak bawa istrinya? Enggak bawa cendil anaknya. Curutnya, cicitnya. Kan banyak. Ya, ini bisa 2-3 kali lipat diberi makan. Ya, melalui 5 roti 2 ekor ikan. Terus 7.000 juga dicatat. Itu bukankah itu sedang mengcopy paste? Sedang menunjukkan mujizat yang sama dengan mujizat apa? Ayo coba, tahu enggak mujizat di mana? Perjanjian lama, ini perjanjian baru. Yang lama di mana itu? Mana? Roti turun dari surga. Orang Israel di padang gurun diberi roti dari surga. Itu Yesus seolah-olah berkata, iki lho, aku sing iko, sing kei roti. Bahkan Yesus ngomong gini, Yohanes 6 itu. Ya, nenek moyangmu telah makan roti, tapi mereka mati. Tapi akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Waduh ya. Barang siapa makan dagingku, minum dagingku, hidup selama-lamanya. Luar biasa. Lain kali ya. Lain kali terus. Terus kita lanjutkan ayat berapa tadi? 22 sekarang. Kita akan lihat nanti. Cepat ya, karena waktu ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ingat ya, anak itu adalah firman Allah ya, yang jadi manusia ya, saudara ngerti. Bukan hasil biologis ya, secara biologis karena Allah itu roh, nggak mungkin gimana roh menikah, nggak ada ya saudara. Ini secara ini adalah istilah atau gelar ya, anak kepada firman yang jadi manusia. 23, supaya, baca sama-sama, Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anak, pada firman untuk melaksanakan penghakiman, tugas-tugas, penyelamatan, segala macam. Nanti kebangkitan dan hidup pun anak yang melakukan. Kenapa Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anak? 1, 2, 3, supaya, 23-nya, semua orang menghormati. Siapa? Menghormati anak. Yang dimaksud anaknya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti mereka menghormati Bapa. Baca saudara. Ada enggak nabi yang dihormati sama seperti Musa? Supaya orang menghormati Musa. Enggak ada. Ini luar biasa. Makanya Yesus ini, makanya ada 3 kemungkinan. Dia ini pembohong, orang gila, masa dihormati seperti Bapa. Atau dia benar seperti yang dia katakan. Dan kita orang Kristen, kita percaya bahwa Allah atau Yesus itu adalah kebenaran. Amin. Dia benar. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. 24. Aku berkata kepadamu, 1, 2, 3, sesungguhnya. Ini luar biasa, ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa mendengar perkataanku, Yesus yang ngomong ya, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, karena perkataan Yesus itu berasal dari dia, Bapa, akan mempunyai apa saudaraku? 1, 2, 3, hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi orang yang percaya Yesus itu sebetulnya ini memang enggak terasa, saudara. Kok enggak kerasa Pak ya? Ya ini secara rohani. Hidupmu itu ketika engkau percaya Yesus, terima Yesus, kamu sudah pindah. Pindah dari mana dikatakan? Pindah dari maut ke dalam hidup. Makanya kita nyanyinya tadi, masih baru dinyanyikan ya, makanya bapak keliru kabeh. Tapi semangat teman. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Enggak mau lagi, kita sudah pindah soalnya. Tak ingin kompromi. Enggak, karena pindah dari maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, 1, 2, 3, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa, ini saudaraku, 1, ini kebangkitan dan kehidupan. 1, 2, 3, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan apa? Hidup. Ini 2 arti, orang mati secara harafiah, mati beneran, nanti dibangkitkan Yesus. Yang mati rohani, karena terpisah dari Allah,
Karena jatuh dalam dosa minggu lalu Jumat kemarin lusa ya kita terpisah dari Allah karena dosa. Jadi karena mendengar suara Kristus, suara anak Allah, suara Injil tentang Kristus, percaya, bangkit, hidup yang baru, akan hidup. Lanjut, ini ayat 25, 26. 1, 2, 3, sebab sama seperti Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, makanya inilah yang agak membuat misteri ya, agak bikin mikir sedikit. Gitu. Ada Bapa, ada Kristus. Bapa memiliki hidup sendiri, Firman yang jadi manusia itu juga memiliki hidupnya sendiri. Wah ini yang kalau manusia enggak bisa. Ya makanya Allah itu enggak seperti manusia ya. Dan bagi hidupnya sendiri dan selanjutnya 27 ini luar biasa. Dan Yesus diberi tugas, diberi wewenang, otoritas untuk mengerjakan. Dan ia, Bapa, ya, telah memberikan kuasa kepadanya, ini anak atau firman yang jadi manusia, yang diberikan kehidupan sendiri, kuasa, otoritas untuk menjalankan tadi, untuk menjalankan apa? Untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Ini kesimpulannya, Yesus ngomong gini, 1, 2, 3 ayat selanjutnya, 28, janganlah kamu heran kan hal itu. Herman enggak saudaraku? Heran. Kok ono koyok ngene to? Ora ono ajaran koyok ngene ki. Ini orang Solo ya, istri saya kan ngene piye to ki. Wong Surabaya gak beda ngomongnya. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba. 1, 2, 3 bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan 29 mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit, hidup yang kekal, dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya semua dibangkitkan. Satunya bangkit untuk menerima hidup kekal, satunya bangkit untuk dihukum. Itu yang menolak Allah, enggak menghormati anak Allah. Silakan aja orang mau menghina. Saudaraku kita ini beda, ya. Yesus mau dihina, mau diomongin apa, saudara enggak perlu bela. Keliru kalau Anda bela. Karena Allah kita lebih hebat dari kita, saudara. Enggak perlu kita bela. Justru dia yang membela kita. Amin, saudaraku. Dan ini konsekuensinya, orang yang menolak Yesus, ya udah enggak usah. Makanya kenapa kita perlu beda ya, kita ngajari orang enggak percaya Yesus, enggak terima iman kita. Maaf ya kalau yang teroris-teroris itu kan, kalau enggak sesuai dengan keyakinannya, bahkan agamanya sama pun disikat. Karena enggak sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita enggak perlu, kita serahkan aja pada Tuhan yang adalah hakim. Siapa hakim itu? Yesus kan, biar dia menghakimi. Kita enggak perlu jadi hakim. Ngapain gitu loh. Itu urusan mereka sama Tuhan. Bahkan kita berdoa kan, supaya mereka dapat kesempatan. Tadi kita nyanyi kan, tadilah Kau Tuhan yang mulia, asik, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Cret. Itu apa? Jumat Agung lalu. Kau beri keselamatan. Lanjutnya apa? Kau beri kesempatan. Kasih-Mu kita malah berdoa buat para teroris. Kita berdoa buat orang-orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Kita berdoa buat orang yang membenci kita. Supaya mereka diselamatkan, mendapat kesempatan. Kita tidak akan membunuh mereka, tidak akan ngebom mereka. Karena Allah adalah kasih, amin. Allah kita kasih, justru ingin menyelamatkan. Bahkan menebus, itu luar biasa. Beda ya konsepnya ya. Allah adalah kasih. Oke, satu lagi ayat untuk menunjukkan tentang kebangkitan dan hidup. Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Yohanes 6 ayat 39. Yohanes 6, 39 dan 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus yang ngomong, ini kehendak Bapa yang mengutus aku. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya, Dia yang memberikan siapa? Bapa. Bapa memberikannya kepada siapa? Yang telah diberikannya kepadaku. Ya, inilah kehendak Bapa. Dia kan, yaitu yang telah mengutus aku, ya, datang ke dunia supaya semua orang yang telah diberikannya kepadaku. Jadi Bapa itu ini tanda petik ya, kalau digambarkan menggiring, menarik banyak orang itu dorong, dibawa untuk datang kepada Yesus, datang kepadaku, diberikannya kepadaku.
Ya, supaya semua yang diberikannya kepadaku, baca sama-sama, jangan ada yang hilang. Tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang membangkitkan? Yesus. Loh, manusia bisa enggak membangkitkan? Iso. Makanya siapa Yesus itu? Tunggu dulu, belajar terus. Ayat 40. Oh sudah ya. Sekarang ayat 44, lompat. Yohanes 6 nih bagus-bagus ayatnya, deklarasinya Yesus. Ayat 44, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi Anda ini, Fandi ini, yang nyembah gambar dulu, ya penyembah berhala itu. Keleng-keleng. Kemarin cerita dia, ini agak intermezzo dikit ya. Ya maaf ya, di daerahnya kan banyak orang Kristen ya. Tapi ya Kristen KTP-nya aja. Ya, kamu perlu berdoa buat daerahmu. Kita perlu berdoa buat kantong-kantong Kristen yang agamanya aja Kristen. Tapi enggak mengenal Kristus. Apalagi kebenaran di dalam Kristus. Tadi kan, tak ingin ku hidup di luar tutur kata firman. Setiap tutur kata kita tuh firman Tuhan, enggak mau di luar. Yang telah bebaskanku, Yesus kebenaranmu. Yesus itu firman, kebenaran. Firman itu kebenaran. Lah orang yang enggak ngerti Kristus, enggak mengenal Kristus, agama boleh Kristus. Agama boleh Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, tapi enggak kenal yang diikuti loh, ya cilaka. Kita perlu doakan ya, dalam gelap. Kemarin ada anak hilang kan, ini dibawa setan. Karena enggak ngerti kebenaran. Ya kan? Tapi puji Tuhan, akhirnya ya Chandra sharing, saya sejak datang ke sini, saya mulai mengenal Tuhan sungguh-sungguh ya, mulai percaya dan mengalami perubahan hidup ya. Kalau Chandra bisa datang kepada Yesus, percaya Yesus sesuai firman ini, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku Tuhan Yesus, jikalau Chandra atau iya siapapun saudara tidak apa saudaraku? Ditarik oleh siapa? Bapak, kamu ditarik Bapak loh Chandra. Tidak tahu ya apa nari. Ditarik Bapa yang mengutus aku. Dan kamu ditarik pada Bapa, dibawa kepada Yesus. Untuk jadi, ya untuk menyatu dengan Yesus. Ini yang pelajaran tentang pokok anggur. Nanti kita akan lihat ya konsep Kristenan itu beda. Beda. Kalau tidak dipelajari, tidak ngerti. Ya. Dan ia yang sudah ditarik Bapa kepada Kristus, akhirnya percaya Yesus akan apa saudaraku? Ku bangkitkan pada akhir zaman. Amin Chandra? Amin. Bersyukur kenal Yesus? Ya itu. Ya. Nah, kita akan lihat apa ya mumpung di sini nanti daripada lupa saya tentang pokok anggur. Coba buka Yohanes 15. Nanti saya akan hubungkan dengan Yesaya 5. Jadi apa yang Yesus khotbahkan, yang Yesus ajarkan itu menggenapi gitu loh saudaraku. Ya. Ini supaya menjelaskan kenapa kok ada tarik menarik ini ada apa toh gitu ya. Ki opo to ki gitu. Istri saya tanya, "Piye to ki?" Iki lho rungokno. Halo sayang. Wah, cantik ya hari ini. Padahal pagi-pagi masak ya, nyiapin buat saudara nih ya. Masak makan nanti, puji Tuhan. Apa masaknya? Yohanes 15 mulai ayat 1, 2, 3 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah siapa? Pengusahanya. Jadi Yesus itu pokok anggur. Di sini dulu gak usah dipikir, oh sih kok bisa mencah-mencah loh. Tadi kan Bapa memiliki hidup dan anak yang diutus, firman itu yang dijadikan manusia diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Sementara ngono sih. Terus kok ono Bapa, aku, Yesus ini pokok anggur. Pokok itu apa sih paling gampang? Wit ngono lho saudaraku ya, pohon. Wis ngono lho, wit. Pohon anggur gitu saudara. Dan Bapakulah pengusahanya. Ini nanti saya bandingkan dengan Yesaya 5. Sama nanti. Ayat 2. Jadi Yesus ini pohon anggurnya, Bapa itu yang mengusahakan, yang memiliki nanti. Ya, setiap ranting, lah ranting ini siapa saudaraku? Kita yang percaya Yesus, Chandra yang nyembah gambar dulu, karena percaya Yesus nempel ya. Jadi rantingnya di situ. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, emplon, dipotongnya. Dan setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena
Firman yang telah kukatakan, ketika dengar firman, percaya Yesus, firman kebenaran itu, kita dibersihkan, disucikan. Nanti lagu tadi kan bagus ya, gitu ya. Saudara karena belum hafal sih itu bagus ya. Jika apa tuh mengaku dosa. Jika ku akui semua dosaku, maka kau ada, 1 Yohanes 1:9 tuh, setia dan adil. Mbuh ya apa bener. Maka kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, 3, prot. Tuhan tuh enggak hanya mengampuni aja loh. 1 Yohanes 1:9, nanti buka sendiri. Bukan hanya mengampuni, tapi menyucikan. Ini luar biasa. Cuci bersih dari segala yang jahat. Saja. Dibersihkan sampai bersih. Yang belum bersih sekarang, saudara tahu enggak? Yang biasa korah-korah, bahasa Jerman korah-korah. Korah-korah itu apa? Cuci piring. Kalau ada noda yang membandel, wah kok sulit ya. Ambilkan sikat baja, saudara ya. Gak bersih-bersih. Kau kasih obat apa yang lebih keras. Mungkin Anda kan begitu. Ya, sudah ikut Tuhan enggak resik-resik hidupnya. Masih aja. Kasih tambah pemutih lagi. Cairan segala macam cairan itu. Makanya rasanya aduh, tapi itu kebaikan saudara. Amin saudaraku, ya. Itu dibersihkan tuh begitu, disucikan. Rasanya itu kayak kadang firman itu makanya juga dikatakan seperti palu godam ya. Kadang ketika Anda dengar firman itu kayak digodam. Ya, kayak disikat rasanya itu. Tapi itu untuk kebaikan kita bersama. Amin saudaraku. Jangan cari dengar apa. Hanya mencari firman yang enak di telinga saja. Berkat. Amin. Tapi hidupmu tidak pernah berubah. Halo. Ya, ayat 4. Waktu ini. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya, ya pohonnya ini. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. 5, cepat. Akulah pokok anggur dan kamulah saudara dan saya rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia kan nempel. Saudara. Di dalam aku, dalam Yesus, Anda sebagai pohonnya, Anda menerima sari-sari makanan, ya akan berbuah banyak. Di luar aku, coba ranting diputil, dipotong keluar dari pohon kering, mati lama. Gak bisa. Itu orang Kristen yang di luar Kristus, yang tidak mau, baik orang yang beragama Kristen maupun apalagi orang yang tidak percaya Yesus, di luar gak bisa. Nah, saya akan cepat ya karena waktu. Ya, Yesaya 5 ayat 1. Yesus mengajarkan ini sebetulnya sedang menggenapi Yesaya 5 ayat 1 ini. Saudara. Aku hendak menyanyi, bukan ini. Menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Ini yang kasih ini Tuhan ya. Luar biasa loh Alkitab nih. Allah itu menyatakan dirinya kepada kita nih, membuka dirinya, mewahyukan ini luar biasa. Kita ini jadi anaknya, sebut kekasih hatinya. Kekasih ini jangan ngeres ya, bukan hanya bicara physically ya, secara biologis ya, seksologis, no. Joshua ini anak saya, kekasih hati saya Joshua ini ya. Ya saya cinta banget sama anak saya ini. Gantengnya kan sama saudara. Oh. Keritingnya sama lagi. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu punya kebun anggur di lereng bukit yang subur. Bukitnya subur, ada kebun anggur. Tetapi ada ia mencangkulnya, ini mempersonifikasikan Allah ini ya. Masa Allah mencangkul, ini kan simbolis. Ini menggarap kebun anggur dia. Ia mencangkulnya, membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Yesus tadi kan, nah ini. Yesus ini sedang mengklaim, aku ini loh pokok anggur yang ditanam ini. Pokok anggur pilihan, ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Baca sama-sama, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan. Apakah hidupmu sudah memuliakan Tuhan? Tadi kan kita nyanyi, tak mau, yang bait keduanya, ku hidup, tak ingin ku hidup,
Wes itu ada tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Yang kedua ini, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Firman Tuhan berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Hati Tuhan ya, menjelang penyelamatanmu, hari penyelamatan. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Aku sudah mencangkul, membuang batu, pokoknya ditanam dengan yang pokok anggur pilihan, pokoknya udah dibuat segala macam, tapi hasilnya kok. Lah ayat ketiga, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Ya, 4. Ini bahasa kiasan, bahasa syair ini ya. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat padanya. Seolah Tuhan itu, aku udah lakukan yang terbaik untuk kebun anggurku ini. Tuhan sudah berikan yang terbaik buat hidupmu ini. Kebun anggur itu bicara hidup kita, saudaraku. Umatnya ini. Ya, aku menantikan, bahkan apa yang belum kuperbuat padanya, apakah lagi? Sudah semua. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Gitu ya. Ayat 5. Mas sekarang. Ya, aku mau memberitakan kepadamu apa yang tidak kulakukan, ya pada kebun anggur menebang pagar durinya sehingga kebun itu makan habis, melanda temboknya, diinjak-injak. Ayat 6, cepat aja. Aku akan membuatnya tumbuh semangat, tidak dirantingi, tidak disiangi sehingga tumbuh malu rumput. Aku memerintahkan awan-awan supaya jangan turunkan hujan ke atasnya. 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah Israel dan Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, ini simbolis saja. Tetapi yang muncul yang hanya ada adalah kelaliman. Dinantikan kebenaran, tetapi yang hanya ada keonaran. Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa kita. Yesus bangkit, membawa kita bangkit dalam hidup yang baru. Yesus sudah berikan nyawanya, segala-galanya. Kita ini kebun anggurnya. Yesus pokok anggur, kita ranting, ditanam. Supaya kita berbuah, tapi yang ternyata yang dihasilkan onar, lalim. Apa yang terjadi? Makanya tapi yang tidak berbuah dipotong. Ini apa saudaraku? Ini peringatan Tuhan buat kita semua. Ayat 8 apa ini? Ya sudah, itu aja. Jadi ini, Yesus ini waktu mengatakan seperti itu, dia sedang berbicara tentang menggenapi, tentang kebun anggur. Dengan kata lain, kegundahan hati Allah ini, nah ini personifikasi ya, Allah kok bisa gundah? Ya Allah itu pribadi, saudaraku. Ya, dia mempersonifikasikan, Alkitab ini menjelaskan Allah dipersonifikasikan. Person itu manusia, pribadi. Jadi soal antropomorfisme. Jadi kalau gini, saudaraku, karena Allah itu bicara kepada kita. Kita ini siapa? Manusia. Ya harus pakai bahasa manusia supaya kita ngerti gitu. Itu loh yang Tuhan kerjakan gitu loh. Tapi hasilnya kok begini, makanya Yesus ngomong, kamu tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya melalui perayaan Paskah ini kita mau hidup ya di dalam Kristus, tidak keluar dari Kristus. Biar cepat, kita akan lihat sekarang perjanjian lama ya. Ini Yesus tadi bicara kebangkitan dan hidup. Bahkan Yesus, akulah pokok anggur itu tadi. Ya. Yesaya 50, ini loh kebun anggurnya Tuhan yang ada pokok anggur pilihannya. Supaya kebun anggur ini tidak rusak. Ya, supaya kebun anggur ini menghasilkan. Ya, tidak mengecewakan. Kalau hidupmu supaya tidak mengecewakan, hidupmu berbuah. Tidak ada cara yang lain, hiduplah. Melekat kepada Kristus, saudaraku. Amin. Tidak ada cara yang lain. Oke, kita akan lanjut ya. Tadi itu meleset sedikit intermezzo aja ya. Ulangan 32 39. Kita lihat sekarang apa yang Tuhan katakan. Allah Bapa, Allah Yehova, Allah Yahweh. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. 1 2 3, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang apa? Menghidupkan. Oh, ini yang mateni ya nguripno. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Ya, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mematikan dan Tuhan yang menghidupkan. Nah, kita akan melihat sekarang tentang hal ini, kebangkitan dan hidup ini dari Yeskiel pasal 7.
Yeskiel pasal 7, ayat 1 ya coba. Ini ada satu penglihatan yang dilihat Nabi Yeskiel, cepat ya karena waktu. Nanti saudara baca sendiri semua, saya akan pilih-pilih saja ayatnya saudara. Yeskiel pasal berapa tadi saya bilang? Bukan, 37. 37, ini tentang kebangkitan. Kebangkitan saudara, kita bicara tentang kebangkitan. Allah yang mematikan juga menghidupkan. Kita bicara kebangkitan dulu, setelah itu bicara kehidupan. Nanti pada waktu bicara kehidupan saya akan jelaskan juga arti gembala. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Tahu enggak saudaraku? Yang pernah ngomong itu di perjanjian lama, Tuhan pernah berbicara, aku adalah gembala yang baik. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi Yesus jadi kita gini loh saudaraku, maksudnya kalau enggak belajar, kita ini ngertinya hanya, oh iya Yesus itu gembala ya, aku dombanya, aku digembala. Hanya ngerti sebatas itu. Tapi kalau Anda mendalami, saudara akan tahu bahwa waktu Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Yesus sedang mengidentikan dirinya dengan itu loh, Yeskiel nanti. Ini 37, nanti yang 34. Nanti kita akan lihat. Ya. Makanya kenapa kok seolah-olah ada 2 juru selamat, ada 2 gembala. Itu tadi kan aku satu-satunya juru selamat. Ya. Aku satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Tapi kok ada Kristus, itu siapa gitu loh. Itu Allah. Lu kok ada 2 bukan gitu kan. Kita akan lihat. Ini namanya hipostasisnya Allah. Ya, penjelmaannya Allah, penyataan diri Allah di dalam ya firman yang jadi manusia. Kita lihat tentang Yeskiel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Ini firman Tuhan datang pada aku, ini Nabi Yeskiel, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, cepat ya, dan menempatkan aku tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan apa saudaraku? Tulang-tulang ya, atau tulang belulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh apa saudaraku? Amat banyak. Bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu apa saudaraku? Amat kering, udah tulang kering lagi. Bukan tulang yang masih basah, udah tulang kering. Bukan tulang kering ini, tulang kering, benar-benar kering saudaraku. Itu udah lama mati. Dengan kata lain ini udah lama mati. Saudaraku kalau orang maaf ya, kalau baru mati kan masih basah ya. Masih basah itu apa? Itu belum kelihatan tulangnya kan, tengkoraknya belum kelihatan. Butuh berapa lama untuk pernah pelajari enggak? Kamu yang farmasi pernah diajari enggak? Butuh berapa tahun mungkin tubuh ini hancur tinggal tulang belulang. Enggak ngerti ya? Ada yang bisa? Belum pelajar. Sampai jadi tulang terus kering lagi saudara. Berarti sudah mati lama banget ini. Udah enggak ada harapan gitu saudara ya. Enggak ada harapan. Saudara kan sering baca kisah Yesus membangkitkan orang mati. Lazarus 4 hari dibangkitkan segala macam. Ini udah mati lama banget, udah kering. Nanti lihat ada kebangkitan. Ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ditanya. Ya, anak manusia itu ingat ya, ini kan istilah ya. Siapa yang dimaksud anak manusia? Hei anak manusia, Yeskiel. Gitu loh saudaraku. Makanya ada istilah anak manusia, anak Allah itu bukan berarti anak manusia. Ini bapaknya namanya manusia, bukan anak Allah, bapaknya namanya Allah, bukan gitu. Ini gelar gitu loh. Hei anak manusia. Gitu ya. Itu menyebut manusia juga kan, hei manusia, ini istilah saja anak manusia. Anak Allah juga gitu istilah anak Allah ya. Anak Allah itu juga Allah yang dimaksud, nanti kita belajar ya. Anak Allah itu adalah Allah. Hei anak manusia, seperti anak manusia artinya juga manusia. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Yeskiel, apa? Ya Tuhan Allah. Allah ini huruf besar semua, ini sama juga terjemahan dari Yahweh, Yehova. Jadi kalau huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, itu adalah terjemahan dari YHWH ya, Yahweh atau Yehova. Soalnya kalau Tuhan itu kan Adonai. Kalau kita udah belajar ya selama ini ya, Tuhan itu huruf besar semua terjemahan dari bahasa asli apa saudaraku? Ya, Yahweh. Yahweh itu terus lama-lama enggak ditulis lagi, diganti oleh orang Israel ya karena menghormati dengan Tuhan atau Adonai. Bayangkan kalau ini ya Tuhan lah kan enggak jelas. Makanya kenapa LAI membuat Allah huruf besar semua, supaya tahu ya. Ya Tuhan itu Adonai. Adonai Yehova, Adonai Yahweh. Ya, Tuhan Yahweh, Allah. Engkaulah yang mengetahui. Ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. 5, beginilah firman Tuhan, Allah kepada tulang-tulang kering itu gimana firman Tuhan, saudaraku, baca sama-sama. Ayat 5,
Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu apa? Hidup kembali. Aku beri nafas hidup kepadamu. Itu bicara beda dengan Adam ya. Adam kan dari debu tanah, nafas hidup, hidup. Ini sudah mati. Beda loh saudara. Adam kan diciptakan. Jadi makhluk hidup. Ini sudah jadi makhluk hidup, sudah mati. Bahkan jadi tulang, kering lagi. Terus Tuhan berkata, aku memberikan nafas hidup supaya kamu hidup lagi. Ayat selanjutnya, 6. Aku akan memberi urat-urat padamu. Ini namanya kebangkitan, saudaraku. Hidup yang baru. Manusia baru, ciptaan baru ini, saudaraku. Ini secara gambaran rohaninya itu loh. Terjadi seperti ini. Ini sudah pernah hidup terus mati. Ya toh, seperti kita ini, makanya kenapa Rasul Paulus katakan kita ini dulu nih mati sebetulnya. Sebelum kenal Yesus kita ini semua mati karena Efesus, karena pelanggaran dosa kita. Kita ini mati sebenarnya. Jadi waktu ada kebangkitan Yesus, nanti makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan. Waktu Yesus bangkit, dia memberikan kuasa kebangkitan. Ini yang terjadi buat kita, nanti kita akan hubungkan. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Berikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Hidup kembali. Berarti sebelumnya pernah mati, makanya dihidupkan kembali. Di dalam Kristen itu ada ajaran gini, saudara. Dihidupkan kembali. Ya, secara rohani kita ini sudah dihidupkan kembali. Ya, di dalam Kristus menjadi manusia baru. Nanti kebangkitan di akhir zaman kita akan ngalami. Terus ayat 7. Belum ya. 6 tadi. Sampai mana tadi? 6, balik. Hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Ya, terus 7. Aku bernubuat Yeskiel seperti yang diperintahkan dan segera setelah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara apa saudaraku? Berderak-derak, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. 8. Sedang aku mengamati-amatinya, lihatlah urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi belum bernapas. Ya, ada proses, makanya hidup baru itu ya perlu proses, saudara ya. Akhirnya apa? Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah, tadi kita nyanyi kan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Roh itu adalah nafas hidupnya Allah. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Anda yang diurapi Tuhan, ketika Allah mencurahkan rohnya, kehidupannya dalam hidup Anda. Bernubuat, saudaraku. Firman Tuhan katakan, bernubuatlah. Bernubuat itu menyampaikan firman, kebenaran. Walaupun belum terjadi, itu kan akan datang. Bernubuat itu menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Bernubuatlah. Belajar bernubuat. Bernubuatlah untuk masa depanmu. Alkitab berkata, contoh ya, ini paling gampang praktek. Yeremia 11:29. Aku tahu. Kebalik ya. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan ya, mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi rancangan keselamatan. Ketika kau hidupmu celaka, ciloko, hidupmu kok susah, hidup kok berat. Mulai katakan firman Tuhan, bernubuat itu gitu. Bernubuatlah. Waduh. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Tadi kan rancanganmu, rancangan damai sejahtera. Aku bernubuat masa depanku. Penuh dengan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Ngomong-ngomong dulu, timbangannya, aduh, hidupku susah. Aduh, ya hidupku kok gak enak. Alah, itu bukan bernubuat. Itu sambat namanya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita bernubuat di dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Menyampaikan firman Tuhan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Itu 2 itu. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, biar iman kami bangkit. Waduh. Ya, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak-anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, firman Tuhan Yehova. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka apa, saudaraku? Hidup kembali. Saudara kalau berdoa itu kira-kira begitu, bernubuat gitu loh. Doa yang penuh kuasa gitu, penuh iman. Ojo berdoa kayak orang pengemis gitu loh. Kita ini anak Tuhan. Kalau kita minta itu, saya sering ngajar di sini kan.
Sama-sama mintanya anak sama mintanya pengemis beda. Kita anak Tuhan mintanya sebagai anak, minta dengan iman, yakin. Anak saya kalau minta yakin banget, saudaraku. 300, waduh, duit cuma 50.000. Dia percaya aja. Nanti ganti gigi 2 juta, waduh, duit sopo. Ya ini kan manusia terbatas, tapi kalau Tuhan kan ya percaya kan. Ya orang tua enggak marah namanya anak, ya nanti kita usahakan. Ya giginya kapan sakit, cabut, nggak bisa makan, kasihan gitu. Itu enggak tambah kurus tapi ya. Lah Bapak di surga juga gitu. Ya Allahku itu bagaikan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi Tuhan itu mencukupi kita menurut apa? Ayat itu luar biasa, kekayaan dan kemuliaannya siapa? Punya Allah sendiri. Ya, bapakmu soge ya, wis santai aja. Percaya Tuhan cukupi. Itu percaya ya doanya dengan iman. Kita cepat ya, 12 waktu ya. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka. 12 loncat ya. Beginilah firman Tuhan, sungguh aku apa saudaraku? Membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Ini siapa yang ngomong nih saudaraku? Allah. Yehova, Bapa itu loh saudaraku. Makanya kenapa judulnya Allah kebangkitan dan hidup ini masih bicara kebangkitan. Akan membangkitkan dari kuburmu. Bangkitkan kamu dan hai umatku dan dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Karena ini lagi di pembuangan, janjian nanti akan kembali ke tanah Israel, ke tanah perjanjian. 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hei umatku, di dalamnya. Pada waktu Yesus bangkit, saudaraku, luar biasa kan, waktu mati itu kan gempa bumi, gelap gulita, kubur-kubur terbelah, saudaraku. Dan waktu Yesus bangkit, orang-orang ini juga ikut bangkit dan menampakkan diri itu di Lukas, saya lihat ya. Kepada orang-orang di kota, saudaraku. Wah, geger. Ini bangkit, saudara, menampakkan diri. Catat itu, ya, dalam Alkitab. Oke. Ini tentang Allah adalah kebangkitan. Jadi Allah ini membangkitkan orang yang sudah mati. Bahkan yang sudah kering hidupnya. Allah sanggup membangkitkan. Memberikan napas hidup yang baru. Tulang-tulang disambung kembali. Urat-urat daging terjadi lagi. Diberi napas hidup. Hidup kembali. Amin saudaraku. Itulah Allah kita. Kalau Jumat lalu Allah juru selamat menebus kita. Ini Allah membangkitkan kembali. Memberi harapan. Ya sekarang Allah yang hidup. Cepat ya. Kan kebangkitan dan hidup. Ini dua hal yang berbeda tapi berkaitan. Hidup panjang ya, banyak. Nggak cukup waktunya. Di Yeskiel semua banyak tentang kehidupan. Nah, saya akan menghubungkan ini dengan gembala ya. Kenapa? Nah, ini aja. Saya juga ingin jelaskan ini. Kenapa kok Nabi itu enggak bisa menyelamatkan, Nabi enggak bisa membangkitkan, enggak bisa memberi kehidupan. Ini biar cepat ya. Ini menjelaskan tentang hidup. Saya akan pakai 2 perikop ayat. Ya Yeskiel 14 ini dulu, cepat ya. Yeskiel 14, kemudian datanglah ayat 12, belum ya ngomong ya. Yeskiel 14 ayat 12, cepat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau suatu negeri, apa? Udah ketemu belum? Yeskiel 14 ayat 12, kamu kok 3, makanya aku gak ngomong. Ayat 12. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dan memusnahkannya persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan saja dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ayat 14, biarpun, nah saudaraku, coba lihat ini. Di tengah-tengahnya ada siapa? Ada 3 orang ini, siapa ada 3 orang itu? Ada Nuh, ada Daniel, ada Ayub. Walaupun ada 3 orang ini, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri. Makanya Nabi itu tidak bisa menyelamatkan. Nabi hanya bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Nuh ini bapak leluhur yang melahirkan, menurunkan manusia di muka bumi. Setelah air bah kan habis semua. Dan Nuh saja. Nuh bapak leluhur ini dipilih Tuhan, diselamatkan buat bahtera. Kenapa? Nuh ini adalah orang saleh. Orang saleh hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nuh, Daniel ini nabi. Bapak leluhur Nabi Ayub,
orang soleh. Tidak ada yang seperti Ayub di muka bumi ini, orang saleh. Mereka tidak bisa menyelamatkan Anda, tidak bisa menyelamatkan kita. Nabi siapapun tidak bisa, bahkan malaikat sekalipun tidak bisa. Ya, malaikat pun ketika jatuh dalam dosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri pun tidak bisa. Ya, mereka jadi iblis itu kan malaikat yang jatuh. Mereka menyelamatkan nyawanya sendiri karena kebenaran mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Terus ayat 14 lompat. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi demi, lah ini saudara baca sama-sama apa? Aku yang hidup. Saya mau garis bawah ini. Demi aku yang hidup. Siapa yang hidup itu? Tuhan. Tuhan ngomong, aku yang hidup. Makanya aku adalah kehidupan, ya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tidak bisa menyelamatkan baik anak laki-laki, anak perempuan, hanya mereka sendiri yang selamat. Tapi negeri itu tetap akan tidak bisa selamat. Ya, demi aku yang hidup, ya. Nah, jadi kita akan banyak nemukan di Yeskiel, demi aku yang hidup, demi aku. Nah, satu lagi, demi aku yang hidup. Sekalian kita belajar tentang gembala. Nah, ini saudara ya, Yeskiel 34. Sampai ayat 1 sampai 8 aja. Ayat 1 sampai cepet ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak-anak manusia, saya waktu baca ini nangis saudaraku. Ya, nangis sambil introspeksi diri saya, sambil merenungkan, mengingat domba-dombanya Tuhan itu ya. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan apa? Dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Gembala-gembala ini bicara pemimpin. Pemimpin-pemimpin Israel itu dibagi 3, saudara. Raja, imam, dan nabi. Zamannya Yeskiel, di zaman pembuangan, Tuhan marah. Tuhan kecewa, ini dipersonifikasikan antropomorfisme ya, dengan pemimpin-pemimpin umat Tuhan waktu itu. Celakalah gembala-gembala Israel, raja ya, sampai nggak ada lagi raja kan, imam, nabi, karena mereka menggembalakan dirinya sendiri, mereka tidak menggembalakan domba-dombanya. Terus ayat 2, kamu ini gembala-gembala yang celaka ini tadi, saudara, gembala-gembala yang tidak baik tadi. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu apa? Sembelih. Kalau ada yang gemuk disembelih. Domba-domba itu bulunya diambil, susunya diambil, dinikmati. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ya, zaman sekarang banyak, saudara. Pendeta-pendeta menyembelih jemaatnya. Nyembelih dengan dalih persembahan, puluhan apapun, hati-hati. Ya, tapi tidak pernah menggembalakan. Ayat 4. Yang lemah, lah ini saudara, tidak kamu kuatkan. Yang sakit, tidak kamu obati. Yang luka, tidak kamu balut. Ini pengertian rohani saudaraku ya. Saudara kalau sakit, cari saya apa ke puskesmas? Mbak Titin. Saudara kalau sakit, cari siapa? Apa cari saya? Ini kiasan, saudara. Oh sakit, cari pendeta. Ya saya mendoakan, tidak apa-apa kalau cari saya nanti ngobati keliru nanti ya. Saya kasih obat, bukan dokter. Saya doakan, tidak apa-apa. Tapi intinya ini kan pengertian rohani gitu loh saudaraku. Ya sakit hati lah, jangan sakit kantong. Ya kita doakan aja gitu. Tapi intinya apa saudaraku? Ini suatu pengertian bahwa ketika jemaat menghadapi masalah, ya seorang pemimpin gembala harus menguatkan, mengobati, memulihkan, membalut, yang tersesat dibawa pulang, yang hilang dicari. Makanya Yesus kan gembala yang baik. Ya kan ngomong kan, aku adalah gembala yang baik. Bahkan gembala yang baik itu ada satu domba yang hilang, tersesat yang 99 diting. Loh ini kayak gitu saudara, supaya menemukan yang satu ini. Luar biasa. Tetapi melainkan tidak kamu lakukan itu, malah kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ayat 5, cepat. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada. Mereka jadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Yang ngomong domba-dombaku berserak. Siapa yang ngomong domba-dombaku ini? Ku ini siapa? Allah. Berarti Allah itu gembala. Domba-dombaku loh berserak. Loh, kowe itu loh gembala-gembala tak serai. Ini bosnya gembala agung ini.
Kok berserak, hendak kamu gembalakan. Ayat 6. Dan tersesat semua gunung, bukit. Di tanah itu dombaku terserak, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Makanya ada ayat Matius 11, bagus itu. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang jiwa-jiwa itu. Seperti domba-domba yang tidak bergembala. Dicatat Alkitab, waktu Yesus melihat orang-orang sakit, lumpuh, menderita. Itu gembala yang baik. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Terus dia mendoakan itu Matius 11. Dia mendoakan mereka. Makanya muncul mari datang pada aku letih beban berat, aku berikan kelegaan. Ini Yesus sedang mendemonstrasikan Allah gembala melalui hidupnya, melalui ini, saudaraku. Kan ngobati, menyembuhkan, ini apa? Gembala yang baik Yesus, saudaraku. Memulihkan orang-orang yang sakit. Ya. 7. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Ayat 8, 1, 2, 3. Nah, demi aku yang hidup. Allah ini Allah yang hidup. Ya. Ini Allah yang hidup. Jadi Allah kita kebangkitan dan hidup. Aku Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, jadi saya ini sedang menjelaskan dua sebenarnya, sedang menjelaskan tentang kehidupan Allah yang hidup, sekaligus ini deklarasi gembala ya, Yesus gembala yang baik ini adalah merujuk kepada firman Tuhan Allah ini, bahwa dia adalah gembala. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku yang diangkat Tuhan ini tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka menggembalakan dirinya sendiri, tapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Lompat ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah. 1, 2, 3, dengan sesungguhnya, baca sama-sama, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarikan. Kalau suamimu tidak memperhatikan engkau, aku Tuhan, gembalamu yang baik. Kalau orang tuamu mungkin menelantarkan engkau, seolah-olah engkau bukan siapanya dia, engkau punya gembala yang baik. Amin saudaraku, aku sendiri yang akan memperhatikan engkau. Aku akan mencari engkau, 12. Makanya saya nangis waktu baca ini. Aduh Tuhan, sama seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka. Aku ini siapa? Allah Yehova, Bapa. Menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana gembala yang baik ini. Mereka diserahkan pada hari berkabut, hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan terus mengumpulkan mereka dari negeri yang bawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya. Ya makanya Daud bisa ngomong ya, Tuhan adalah gembala. Tuhan itu Yahweh adalah gembalaku. Bapa adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan padang berumput hijau, membawa aku ke air yang tenang. Alur sungainya di semua tempat kediaman orang di tanah itu, di padang rumput yang baik, ku gembalakan mereka di atas gunung-gunung yang tinggi. Di sulah tempat-tempat penggembalaannya, di sana. Ya. Terus karena panjang ya, saya lompat aja ayat 23. Dan ini yang Tuhan kerjakan untuk menggembalakan. Tapi ayat 23 ini luar biasa, saudara. 23, 24, 1, 2, 3. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Tadi kebun anggur kacau semua. Onar, rusak. Kebun anggur jadi tanah subur, dikasih bibit pilihan pokok anggur. Yesus kan pilihan pokok anggur pilihan. Kacau, gak sesuai. Makanya barang siapa, kamu harus melekat padaku, tinggal dalam kamu akan berbuah. Ini ya gitu, gembala kacau semua, kawanan domba terserak. Lah Tuhan, ini rencananya Tuhan untuk menyelamatkan, rencana Tuhan untuk menggembalakan. Aku, 1, 2, 3, baca sama-sama, akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Cara kerjanya Tuhan gini, kok ada 2 gembala? Ya ini caranya Tuhan. Aku jadi gembala dan melalui mengangkat seseorang atas mereka, satu gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya. Siapa itu? Yaitu Daud. Daud ini waktu ini sudah mati atau masih hidup? Ini sudah lama, saudara. Daud itu raja kedua, ini sudah kerajaan sudah bubar ini, saudaraku ya. Karena dihancurkan Babel, ditawan, dibuang ke Babel. Dan firman Tuhan pada Yeskiel kan terjadi di Babel kan? Ya toh? Apa yang dimaksud Daud ini? Makanya kita nyanyi, Kristus anak
Daud. Ini bicara tentang siapa? Kristus anak Daud. Makanya Yesus ngomong, akulah gembala yang baik. Dengan kata lain, itu loh yang dimaksud. Amin saudaraku? Sedang ngomong gitu. Makanya orang Yahudi kan, iki gak terima. Makanya waktu Petrus khotbah, yang 3.000 orang bertobat, dia sempat nyinggung, Daud sudah mati, kuburannya masih ada bersama kita. Yang dimaksud Tuhan sebagai gembala dan raja ini adalah Yesus anak Daud. Karena memang lahir dari Bethlehem, ya, tunas Daud. Oke, nanti lain kali kita lanjut. Daud hambaku, dia akan apa saudaraku? Menggembalakan mereka. Dan ayat 3 selanjutnya, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi apa? Perhatikan, raja di tengah-tengah mereka. Aku Yehova Bapa yang mengatakannya. Inilah cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan menyelamatkan melalui Yesus. Cara Tuhan menebus dosa melalui Kristus. Cara Tuhan membangun suatu umat kebun anggur dan umat Tuhan. Supaya menjadi kebun anggur yang menghasilkan melalui Kristus menjadi pokok anggur pilihan. Caranya Tuhan menggembalakan dengan mengangkat Daud, Kristus anak Daud. Menjadi gembala, menjadi raja, menjadi pemimpin. Ya, untuk menggembalakan. Kalau tidak ini tercerai-berai. Di luar Kristus, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Di luar aku kata Tuhan Yesus, kamu tercerai-berai. Berantakan hidupmu. Makanya anak-anak Tuhan, mari kita hidup di dalam Kristus. Amin. Melekat kepada Kristus. Sayang waktunya tidak cukup. Ya, nanti Anda renungkan sendiri ya firman Tuhan ini lebih lanjut. Tapi intinya saya akan akhiri dengan ini saudaraku, bahwa yang terpenting ya, inti daripada peringatan kebangkitan Kristus hari ini adalah bahwa kita harus sadar bahwa kita telah memiliki hidup yang baru, kita dipersatukan di dalam Kristus ya, melalui kebangkitannya kita menjadi satu. Kita akan tutup, tim musik bisa maju. Satu ayat lagi, terakhir kita akan tutup, selanjutnya kita berdoa. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-2 dan 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada siapa saudaraku? Yesus Kristus dan menerima apa? Percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya 3. Terpujilah. Nah ini 3 dan 4 ini saudara. Luar biasa. Mari bangkit berdiri sama sambil baca ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah apa saudaraku? Melahirkan kita kembali. Oleh apa kita dilahirkan kembali? Kita dihidupkan kembali. Mungkin kita sudah seperti tulang-tulang kering. Mungkin kita sudah enggak ada harapan. Tetapi Allah kebangkitan dan hidup. Di dalam Yesus Kristus yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Ada harapan. Telah melahirkan, menghidupkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Hidup yang penuh pengharapan. Hidup di dalam Kristus. Mari melalui pengorbanan Kristus dan kebangkitannya menjadi sumber bagi kehidupan baru kita. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, berbuahlah banyak. Kalau kau mau hidupmu berbuah, kalau kau mau hidupmu penuh dengan harapan, tidak ada cara yang lain. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku tidak ada gembala. Yesus pernah berkata, di luar aku serigala palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Banyak nabi-nabi palsu, gembala-gembala upah, tetapi akulah gembala yang baik. Mari datang kepada Kristus. Datang kepada Kristus. Datang kepada Kristus. Saya rindu nyanyi lagu tadi, tapi lambat ya. Kalimatnya bagus sekali. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia,
turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Mari datang pada Tuhan Yesus. Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sekali lagi dari awal. Kau Tuhan yang mulia. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala apapun dosamu, sekalipun merah seperti kermisi, menjadi putih seperti salju. Merah jadikan putih di bulu domba. Semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama, inilah iman kita yang telah dibangkitkan. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Aku tak ingin kompromi lagi. Tak ingin dengan dunia ini. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kebenaran adalah pilihanku. Hidup itu adalah pilihan. Tuhan menciptakan kita memiliki kehendak bebas. Anda bisa pilih apakah Anda mau datang pada Kristus, melekat kepada Kristus. Ini bukan masalah agama Kristen atau tidak. Kristen bisa saja KTP-nya saja. Kristen bisa saja karena kelahiran dari keluarga Kristen. Tetapi apakah Anda benar-benar mau melekat kepada Kristus, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Ku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kita nggak mau lagi hidup di luar firman Tuhan, tapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus adalah firman Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, sang firman. Mari kita berkomitmen
Mari kita mau merayakan kebangkitan Kristus. Allah sang kebangkitan dan hidup, yang membangkitkan Kristus, yang menjadi sumber kebangkitan bagi hidup kita. Mungkin kau seperti tulang yang sudah kering, tulang yang sangat-sangat kering, sudah ada harapan. Mungkin keadaanmu sudah no hope, hopeless. Tapi ada nubuat, ada firman Tuhan yang dapat menghidupkan kembali. Itu bicara tentang Kristus. Kristus dan roh kehidupan, roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Di luar Kristus tidak ada kehidupan. Kalau mau tulang kering ini bersambung kembali, muncul urat-urat daging, ada kehidupan. Ada nafas hidup kembali dan menjadi hidup kembali. Tidak ada cara yang lain kecuali Kristus sang nafas hidup itu. Kau terima dalam hidup, dan kau memilih untuk hidup bersama Kristus, memilih untuk hidup tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam engkau. Kalau kau mau menjadikan Yesus gembala yang baik, gembalamu yang baik, yang di luar Kristus gembala-gembala palsu, di luar Kristus gembala-gembala yang hanya mencari kepentingannya sendiri, yang hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Kristus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Terima Kristus, percaya Dia, terima dengan segenap hatimu. Izinkan Dia, terima Dia. Berkat Yesus, Engkau gembalaku, gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Yesus, Engkau adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang, sumber air hidup. Ia menyegarkan jiwaku. Mari biarkan dirimu digembalakan oleh Kristus. Jadikan Kristus gembala, pemimpin hidupmu. Percayai Dia, terima Dia sungguh-sungguh. Inilah pesan Paskah tahun ini buat kita semua. Yesus gembala agung yang baik, Allah kebangkitan dan hidup, membangkitkan kita di dalam Kristus, melalui Kristus, untuk menjadi gembala agung kita, pemimpin hidup kita, gembala kehidupan kita, tadi bawa pada hidup yang bahagia. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mau berdoa. Saya lagi yang mau, yang rindu mengalami kebangkitan dan kehidupan melalui gembala agung Allah di dalam Kristus yang membangkitkan kita, jadi gembala hidup, jadi kebangkitan dan hidup itu. Saya mau berdoa, siapapun engkau, baik di tempat ini, di Instagram Live, maupun yang lihat di rekaman nanti di YouTube, siapapun engkau, ketika kau dengar firman Tuhan ini, kau dengar tantangan ini, apapun keadaanmu, kalau kau seperti tulang-tulang yang kering, gak ada harapan, dan kau mau dihidupkan kembali, kau seperti domba yang berserakan, yang tidak tergembala, yang tidak terurus, yang tidak terawat, yang kacau hidupmu, seperti kebun anggur yang onar, yang rusak. Engkau mau dipulihkan, datang kepada Yesus. Mari mau berdoa, angkat tangan di tempatmu. Bukan angkat tangan kepada saya, angkat tangan kepada sang kebangkitan dan hidup, pada Kristus yang menjadi sumber kebangkitan dan hidup kita. Mari kita dibangkitkan. Aku berdoa Tuhan, buat mereka yang mengangkat tangannya hari ini, di tempat ini, yang sedang live di Instagram, yang nanti berniat di YouTube, di rekaman, di dalam nama sang kebangkitan dan hidup, sang Kristus, sang gembala yang baik, pemimpin kehidupan, sang nafas hidup itu.
akan memberikan kehidupan yang baru, akan membangkitkan pengharapan kami. Terima kebangkitan, terima kehidupan, terima dalam nama Yesus. Terima. Dan hidup yang baru, masa depan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terjadi terjadi sesuai dengan imanmu, terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Percaya, terjadi kehidupan dan kebangkitan dalam hidup. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita lagi sambil kita pujikan pujian ini. Oh, bersamamu ku hidup pagi hidupnya ini lagi. Setelah hidup yang baru, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal. Kau akan jadi kebun anggur yang menghasilkan ranting anggur yang berbuah banyak, berbuah lebat. Selesai merayakan kebangkitan Kristus yang membawa kebangkitan hidup yang baru dalam hidup kita, kehidupan yang baru. Karena adalah rencana Allah sang kebangkitan dan hidup, berikan kebangkitan dan kehidupan yang melalui Kristus kepada kita. Sebagaimana yang menyelamatkan kita, tebus kita melalui Kristus, dan juga Dia akan membangkitkan, menghidupkan kita melalui Kristus. Dan dicampokkan pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Kita akan berbuah banyak. Kita akan dibawa kepada gembala yang baik, satu-satunya gembala agung yaitu Yesus, untuk digembalakan, dipimpin hidupmu, dan hidupmu akan dalam sukacita dan sejahtera berkelimpahan dalam kasih Bapa. Kristus Yesus menyertai Roh Kudus dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati disertai Tuhan dalam nama Yesus. Katakan